Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatika Amanda dengan NIM 120220042 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah perencanaan wilayah dengan judul Pengembangan Wilayah Berdasarkan Paradigma Keynesian dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Outline pembahasan. Ada yang pertama, teori Keynesian. Yang kedua, ada studi kasus tentang teori Keynesian. Ekonomi Keynesian pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Pendekatan ini berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek, terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah. Terdapat ideologi politik yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Ideologi politik Keynesian. Yang pertama ada intervensi pemerintah. Ini merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial ekonomi. Intervensionisme ekonomi atau statisme ekonomi dan intervensi negara ini merupakan perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar. Yang kedua ada demokrasi sosial. Ini merupakan sebuah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya, serta harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara kondusif bagi perkembangan wilayah. Perubahan itu harus dilakukan secara bertahap. Yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Jadi kebijakan kohesi ini adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Nah, dengan kata lain, kohesi ini juga adalah sebuah strategi bagi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah suatu negara. Cara berpikir Keynesian ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi ilmuwan yang fokus meneliti tentang kesenjangan antar negara. Lalu di sini kita akan membahas pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Nah, teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan. Jadi, pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah tersebut merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar juga dibanding wilayah yang lainnya. Yang kedua ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Jadi akarnya itu saat Thorstein Veblen dia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Ada juga ilmuwan lain itu dia menggunakan konsep ini dalam konteks pertumbuhan wilayah, yaitu Nicholas Kaldor. Dia konsepnya terkait peran manufaktur di dalam pertumbuhan kapitalis. Dia terpengaruh oleh Alin Yang. Kaldor mendapat
berpendapat bahwa kesenjangan wilayah hanya dari faktor ekonomi, sedangkan Mydral yang nanti akan dijelaskan setelah ini dia mempunyai cara pandang Keynesian dan institusionalisme. Nah ini yang ketiga ada teori sirkular dan kausal kumulatif Mydral. Jadi proses pertumbuhan wilayah ini cenderung secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Nah, jadi di sini terdapat sebuah alier yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan itu menjadikan faktor utama dengan cara yang kompleks. Dia berkaitan satu sama lainnya. Ditunjukkan oleh panah-panah ini saling terhubung. Jadi pendidikan dan keterampilan yang rendah itu juga berpengaruh. Jadi kayak memiliki pendapatan yang rendah sehingga dia semakin miskin dan tertinggal. Begitu juga faktor-faktor lainnya seperti kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, kebiasaan dan norma-norma yang buruk, diskriminasi, dan lemahnya percaya dan berjejaring. Gitu. Lalu di sini ada yang keempat, teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Jadi perkembangan ekonomi wilayah itu dia memusat di suatu wilayah aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah. Di sini juga kita akan membahas penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama ada deregulasi dan liberalisasi pasar. Lalu yang kedua kelemahan struktural, ketiga investasi yang rendah, keempat ada perpindahan modal yang terus-menerus, lalu yang kelima ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Jadi yang pertama itu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambilan keputusan kebijakan untuk komitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus kawasan industri Batam di Kepulauan Riau. Jadi kawasan industri Batam itu merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pada awalnya, pemerintah memberikan insentif dan dukungan fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Saat ini, kawasan industri Batam telah berkembang menjadi pusat industri elektronik, otomotif, dan manufaktur di Indonesia. Salah satu kawasan industri di Batam itu ada Kabil Integrated Industrial Estate atau KIIE. Itu dia mengelola kawasan industri Citra Mas Group yang terdiri dari PT Kabil Indonusa Estate dan PT Kabil Citra Nusa.
Kawasan industri ini membentang lebih dari 540 hektar lahan tepi pantai dan berlokasi strategis di pesisir timur Batam. Ini telah dikembangkan untuk melayani industri terkait minyak dan gas serta energi, terutama perusahaan yang membutuhkan bidang tanah besar dengan akses dekat ke pantai untuk pergerakan kargo berat dan berukuran besar. Oke. Kebijakan terkait kawasan industri di Batam. Pulau Batam sebagai kawasan khusus industri, kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 1971. Berdasarkan RT RW Kota Batam tahun 2021 sampai 2041, kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 11.603 hektar yang tersebar di 12 kecamatan. Untuk mewujudkan pengembangan wilayah industri, diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan industri pengelolaan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan, yang pertama, melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan, yang mana dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan usaha industri yang ada. Lalu perlu adanya kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengembangkan wilayah industri. Oke. Ya, sekian presentasi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.